Jumpa lagi di channel Skysun Solution. Pada video ini, kita akan mempelajari mengenai cara menggunakan descendant selector. Sebagai contoh di sini, kita akan memilih tag anchor yang berada di dalam tag div. Di dalam kode CSS, kita menuliskan selektornya dengan elemen div sebagai parent terlebih dahulu, diikuti dengan spasi, dan kemudian diikuti dengan elemen A. Sebagai contoh di sini, kita bisa memberikan warna latar belakang pink pada tag anchor tersebut. Kemudian kita lihat ke kode HTML-nya. Di sini saya menyertakan dua buah kalimat. Kalimat pertama ditulis dalam tag div, dan kemudian memiliki tag anchor di akhir kalimat. Sedangkan kalimat kedua ditulis dalam tag p, dan juga memiliki tag anchor di akhir kalimat. Kita bisa lihat hasil akhirnya di bagian kanan. Hanya link yang berada di kalimat pertama saja yang mendapatkan background pink. Karena kita secara spesifik hanya memilih link atau tag anchor yang berada di dalam tag div saja. Oke, sekarang kita mulai ya. Saya sudah membuka kode dari pelajaran sebelumnya. Apabila kita melihat lagi kontennya, di sini bisa kita bagi menjadi beberapa bagian ya. Bagian pertama adalah judul utama ditambah dengan 2 paragraf. Kemudian diikuti dengan judul kecil pertama, isinya 2 paragraf. Lalu judul kecil kedua, isinya 3 paragraf. Dan bagian terakhir adalah daftar menu restoran yang isinya list bertingkat. Saya sudah melakukan beberapa perubahan dari kode pelajaran sebelumnya. Yang pertama, panjang konten di setiap paragraf saya kurangi. Dari sebelumnya 4 baris per paragraf menjadi 2 baris. Dan yang kedua, kalau diperhatikan pada daftar menu restoran sudah saya lengkapi. Dan saya juga sudah mengubah ukuran font yang digunakan kembali ke ukuran normal. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk memberikan warna pada paragraf, namun hanya untuk bagian judul utama saja ya. Jadi kita hanya mau 2 paragraf ini saja yang berubah warnanya. Kita buka kode CSS dan kita tambahkan selektor P. Lalu kita beri properti color dengan nilai brown. Kita simpan dan lihat hasilnya. Seluruh konten yang berupa paragraf berubah warna menjadi coklat. Sedangkan konten yang berupa list masih tetap berwarna hitam. Di sini masih kurang sesuai dengan yang kita mau ya. Karena yang kita mau hanya 2 paragraf yang berada di judul utama ini saja yang berwarna coklat. Untuk memperbaiki hal ini, maka kita bisa membuka kembali kode HTML-nya. Kita tambahkan tag div sebelum judul utama. Lalu kita pindahkan judul utama dan kedua paragrafnya ke dalam tag div tersebut. Kita simpan, lalu kita pindah ke kode CSS. Kita ubah selektor kita menjadi tag P yang berada di dalam tag div. Selektor yang kita gunakan menjadi div, ditambah spasi, dan diikuti dengan P. Kembali lagi, ini artinya adalah tag P yang berada di dalam tag div. Tag div sendiri tidak ikut berubah. Jadi berbeda ya, kalau misalnya kita lihat di atasnya, H1, H2, artinya kita memilih tag H1 dan tag H2. Tag H1 akan ikut berubah. Sedangkan di sini div spasi P, artinya kita hanya memilih tag P yang berada di dalam tag div. Tag div tidak ikut berubah. Kita refresh browser untuk melihat hasilnya. Nah, sekarang hanya 2 paragraf yang merupakan bagian dari judul utama saja yang berubah warna menjadi coklat. Selanjutnya, ada yang bisa kita tingkatkan lagi agar kode kita menjadi lebih baik. Penggunaan tag div untuk melakukan grouping pada bagian judul utama sifatnya terlalu generik ya. Terutama apabila nantinya kita sudah menggunakan Bootstrap, karena kita akan menggunakan tag div hampir di semua tempat. Baik itu untuk kontainer,
table, row, cell, dan lain-lain. Oleh karena itu, akan lebih baik apabila kita mengganti tag div dengan tag lain. Di sini kita bisa menggunakan semantic elements. Semantic elements ini memiliki fungsi yang sama dengan div, yaitu untuk melakukan grouping terhadap konten, namun nama dari elemen ini dapat menjelaskan arti dari konten tersebut. Sebagai contoh, tag header akan menjelaskan bahwa konten ini merupakan bagian header. Tag nav akan menjelaskan bahwa konten ini berisi link-link yang digunakan untuk navigasi situs, dan begitu juga tag-tag lainnya. Dengan menggunakan semantik, maka software yang membaca kode HTML kita, seperti browser, crawler, screen reader, ataupun software lainnya, akan lebih mengerti mengenai bagian-bagian dari konten kita, sehingga software tersebut dapat menyesuaikan fungsinya. Sebagai contoh, seperti software crawler, yang tugas utamanya adalah untuk mencari link-link untuk menjelajahi situs kita. Dengan menggunakan semantik, maka crawler akan lebih mudah mencari link, karena biasanya ditaruh pada bagian tag nav dan tag footer. Kembali ke kode HTML kita, tag div yang barusan kita buat akan lebih tepat apabila diganti menjadi tag section. Kita buka kembali kode CSS, dan kita ganti kata div menjadi section. Kita refresh browser. Warna kedua paragraf pada judul utama masih tetap coklat ya, sesuai dengan yang kita mau. Ukuran font pada judul utama menjadi sedikit lebih kecil karena tag section. Nantinya kalau kita mau bisa kita atur lagi menggunakan selektor H1. Namun yang perlu diperhatikan di sini adalah penggunaan selektor section pada CSS kita di sini juga masih terlalu generik. Mengapa? Karena bisa saja dalam konten kita terdapat beberapa section. Sebagai contoh ya, kita lengkapi halaman kita menjadi 4 buah section atau 4 bagian. Kita buka kembali kode HTML. Dan kita pergi menuju sebelum judul kecil pertama. Kita tambahkan tag section. Dan kita masukkan judul kecil pertama dan kedua paragrafnya ke dalam tag section. Kita ulangi prosesnya untuk judul kecil kedua. Dan daftar menu restoran. Kita simpan dan refresh browser. Dan kita akan kembali mendapatkan masalah yang sama pada awal video. Hal ini terjadi karena semua tag paragraf pada konten kita sudah berada di dalam tag section. Kita perlu cara yang lebih spesifik lagi untuk merujuk ke konten judul utama. Sebagai solusinya, kita bisa menambahkan atribut class pada section pertama. Kita cari section pertama. Lalu kita tambahkan atribut class sama dengan judul utama. Mungkin ada yang bertanya mengapa menggunakan atribut class, mengapa tidak menggunakan atribut ID. Jawabannya adalah karena atribut ini hendak kita gunakan di kode CSS. Saat ini kode CSS menyarankan agar kita sudah tidak menggunakan selector ID lagi. Bahkan ada text editor tertentu yang akan mengeluarkan warning apabila kita mengetikkan selector ID. Jadi semuanya menggunakan selector class ya. Walaupun dalam seluruh konten kita, kelas ini hanya digunakan satu kali saja. Selanjutnya kita buka kode CSS kita. Kita ganti kata section menjadi titik judul utama. Kita simpan dan refresh browser. Sekarang paragraf yang berwarna coklat hanya paragraf yang berada di bawah judul utama saja. Selanjutnya kita lihat ke daftar menu restoran. Di sini ada list bertingkat, di mana tingkat pertama adalah kategori menunya, yaitu makanan dan minuman. Sedangkan tingkat kedua adalah subkategori menu, seperti paket, masakan Nusantara, dan seterusnya. Dan pada tingkatan ketiga ada nama menunya, seperti nasi ayam bakar, nasi ayam goreng, dan seterusnya. Nah, sekarang kita hendak mengubah list pada tingkat kedua, yaitu subkategori menu, agar warnanya sedikit berbeda, dan bisa dengan mudah kita bedakan dari tingkatan lainnya.
Kita lihat ke kode HTML-nya. Di sini kita bisa menemukan tag LI yang isinya makanan. Dan kemudian ada tag LI lagi yang isinya paket. Artinya, list tingkat kedua ini adalah LI di dalam LI. Kita buka kembali kode CSS kita. Kita tambahkan selector LI spasi LI. Dan kita tambahkan property color .2 brown. Kita simpan dan refresh browser. Warna subkategori telah berubah menjadi coklat, namun warna menu juga turut berubah. Mengapa? Karena selector kita adalah LI di dalam LI. Sedangkan daftar tingkat ketiga juga memenuhi syarat ya. Kita lihat lagi di kode HTML-nya. Kita lihat di sini bahwa menu makanan adalah tag LI yang berada di dalam tag LI. Dan berada di dalam tag LI lagi. Berarti ada 3 tingkat LI. Kita buka kode CSS kita. Kita tambahkan selector lagi. LI spasi LI spasi LI. Dan kita tambahkan property color .2 black. Artinya untuk menu yang berada pada tingkatan ketiga daftar akan kembali menjadi warna hitam. Kita refresh browser. Dan sekarang yang berwarna coklat hanya subkategori saja ya. Nantinya teman-teman dapat mencoba untuk mengubah properti lain seperti mengubah ukuran tulisan, ketebalan teks, jenis font, dan lain-lain agar subkategori dapat terlihat lebih jelas. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Bagi yang ingin mendapatkan source code dari video ini dapat melihat link pada deskripsi video. Jangan lupa subscribe ke channel Skysense Solution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.